Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang membuat game pencari skor sederhana dengan Alice. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Sobirin, yang kedua ada Fatahur Rahman Mubarak, yang ketiga ada Muhammad Tanyo Manunggal, yang keempat ada Muhammad Irfan Maulana, yang kelima ada Slamet Mu'arifin. Di sini materinya yang kita bahas ada 4. Yang pertama ada konsep perulangan, konsep seleksi kondisi, konsep variabel dan ekspresi, dan konsep keystroke. Selanjutnya, pada penjelasan game sederhana pencari skor dengan Alice. Game pencari skor ini merupakan game sederhana di mana ada sebuah tempat di balik dinding raksasa yang di dalamnya ada 3 buah jenis bola, ada bola putih, ada bola sepak, dan ada bola voli. Selain itu, di dalamnya ada pepohonan dan batu. Untuk memainkan game ini, sudah disediakan sebuah mobil yang dapat kita kendalikan dengan menggunakan tombol navigasi yang ada pada komputer atau laptop kita. Untuk tombolnya, untuk ke atas, untuk laju, tombol ke bawah untuk mundur, tombol ke kanan dan huruf W untuk berbelok ke kanan, tombol ke kiri dan huruf Q untuk berbelok ke kiri. Selanjutnya, pada aturan permainan di dalam game ini adalah yang pertama, aturan pertama, kita harus menggerakkan mobil dengan tombol navigasi untuk menjalankannya. Selanjutnya yang kedua, kita harus menabrakkan mobil ke benda bola untuk mendapatkan skor sebanyak mungkin. Nah, di sini kita harus menabrakkan mobil kita tersebut ke dalam bola atau menabrakkan bola untuk mendapatkan sebuah poin. Nah, untuk poinnya ada di aturan yang ketiga. Jika mobil mengenai bola putih, kita akan mendapatkan 1 skor. Jika mobil mengenai bola sepak, kita akan mendapat 2 skor. Jika mengenai bola voli, kita akan mendapatkan 3 skor. Untuk aturan yang keempat, jika kita menabrak pohon, maka kita akan berkurang 1 poin. Dan jika kita menabrak dinding, akan berkurang 2 poin. Aturan yang kelima, jika kita menabrak batu, game akan tamat atau game over. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi ya. Nah, sekarang ada konsep perulangan. Konsep perulangan atau looping merupakan fungsi pada bahasa pemrograman untuk menjalankan baris kode secara berulang-ulang selama kondisi masih terpenuhi. Nah, kenapa kita pakai perulangan? Karena perulangan ini untuk membantu kita supaya tidak perlu menulis sintak yang sama untuk mengeksekusi perintah yang telah dibuat. Nah, pada kasus kelompok kami menggunakan metode perulangan while. Dalam menerapkan perulangan while ini untuk mengatur pergerakan bola-bola yang menambah tingkat kesulitan dalam mendapat poin, sehingga bola akan bergerak terus-menerus sesuai kode program yang diulangi oleh game tadi. Oke, selanjutnya ada SS print screen, konsep perulangan game ya. Saya hanya mendeskripsikan sedikit. Kita menggunakan konsep perulangan while ya. Nah, tentunya while ada throw, soccer ball, move to right, dan bawahnya yang tidak saya sebutkan. Istilahnya hanya itu.
pakai while is true. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Ma'arifin dengan NIM 2020-53081 akan melanjutkan materi dari teman saya. Konsep seleksi kondisi. Seleksi kondisi atau if else pada dasarnya adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi if else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, dan seterusnya. Sehingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Pada kasus kelompok kami menggunakan seleksi kondisi if dan else, di mana kami menerapkan konsep ini pada pembuatan keystroke untuk menjalankan mobil. Ini adalah hasil print screen dari kelompok kami. Di sini ada kondisi program if dan else. Jika di sini program pertama, kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan menuju ke bawahnya untuk if selanjutnya atau kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak terpenuhi juga, akan lanjut ke kondisi if di bawahnya, seterusnya hingga kondisi if bernilai true. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Selamat Ma'arifin, yaitu konsep variabel dan ekspresi. Konsep variabel dan ekspresi. Konsep variabel sendiri dalam pemrograman ALIS 3 adalah tempat memori di mana data dari jenis tertentu dapat disimpan untuk kemudian diambil dan digunakan oleh program yang dibuat. Jadi, setiap variabel diberikan nama yang unik untuk membuatnya mudah ditemukan dan dijadikan referensi. Variabel sudah dinyatakan, maka variabel yang sudah dinyatakan, maka variabel dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data. Sedangkan ekspresi dalam pemrograman ALIS 3 adalah sebuah kombinasi nilai yang pada saat disusun dengan benar dan berakhir dalam sebuah nilai akhir. Expression dalam ALIS 3 biasanya digunakan untuk mengatasi masalah jarak dan waktu dalam sebuah proyek yang akan dibuat. Pada kasus kelompok kami, konsep variabel dan ekspresi kami terapkan pada pembuatan skor, di mana kami membuat variabel skor untuk menampilkan perolehan skor dengan menggunakan ekspresi penjumlahan dan pengurangan untuk menentukan nilai skor yang didapatkan. Nah, berikut adalah contoh hasil dari codingan kami, yaitu konsep variabel dan ekspresi. Bisa dilihat di sini ada beberapa add conciliation start listener yang berhubungan dengan mobil, terutama mobil yang akan berjalan nanti. Selanjutnya yaitu konsep keystroke. Dalam konsep ini, kelompok kami menggunakan konsep keystroke sederhana, yaitu jika menekan tombol up maka mobil akan melaju ke depan, jika menekan tombol down maka mobil akan mundur, jika menekan tombol key atau left maka mobil akan belok ke kiri, jika menekan tombol W atau right maka mobil akan bergerak ke kanan. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh codingannya, yaitu jika kita menekan tombol atas, di sport car move forward, artinya sport car-nya akan pindah ke depan. Oke, saya dilanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini adalah penampakan dari game yang kami buat, yaitu game mencari skor. Nah, di sini ada sebuah mobil,
ada beberapa bola, ada bebatuan juga, ada pohon, dan juga ada dinding. Ini gerbang masuknya ya. Oke, langsung saja kita jalankan gamenya. Nah, ini tampilan dari Alice 3 tentang program yang kami buat, yaitu tentang game pencari skor tadi. Di sini ada bagian programnya, mulai dari pengaturan kamera, pengaturan tulisan skor ini, audio yang kami masukkan, ini perulangan yang kami pakai. Ada bawahnya lagi, ini tentang kontrolernya, kita pakai keypress. Ada tombol up, nanti untuk menjalankan, untuk maju kita pakai tombol up, ke kanan kita pakai tombol right, ke kirinya kita pakai tombol left, ke mundurnya atau mundur pakai down, Q untuk belok kiri, dan W nya untuk belok kanan. Nah, ini untuk pengaturan skornya. Ini jika kita nanti menabrak, ini spare ya, lingkaran bola yang putih, warnanya putih polos, spare 1, spare 2 sampai spare 4, nanti skornya akan plus 1. Nah, jika nanti ini mobilnya ini menabrak soccer ball atau bola sepak, nanti skornya plusnya plus 2, jadi dapat 2 poin. Nah, jika yang ditabrak itu bola voli, nanti skor yang didapat adalah 3 skor. Untuk bola voli adalah skor paling tinggi, dan di sini hanya ada 3 bola, yang lainnya tadi ada 4 bola. Nah, ini sekarang yang pengurangannya jika menabrak pohon itu akan kurang 1, jadi poinnya akan dikurang 1, dan jika menabrak dinding poinnya juga akan berkurang 1. Akan tetapi jika menabrak batu, maka gamenya akan selesai atau game over. Seperti itu. Langsung saja kita coba run. Ini game. Saya ulangi dulu volumenya. Oke ya, volumenya kita kurangi dulu. Nah, langsung saja kita coba jalankan. Nah, ini kalau kita dapat bola, ini kita dapat skor. Nah, tabrak bola sepak dapatnya 2. Coba kita tabrakkan ke bola. Nah, ini kena bola yang sampingnya, bola hitam tadi. Nah, coba kita cari bola voli ya. Bola voli di sini. Coba. Nah, tidak kena. Kita tunggu turunnya bola voli. Nah, ini bola sepak lagi kenanya. Oke, nah kalau kita nabraknya bola voli, ini nambahnya 3 poin. Nah, sini kita coba nabrakin ke yang lainnya dulu ya. Coba kita nabrak ke pohon. Nah, sepertinya awalnya 25. Nah, kalau kita tabrakan jadinya 24. Coba kita nabrak dinding. Nah, coba kita tabrakan. Oh, nabrak pohon lagi juga. Kita tabrakan ke dinding. Nah, kalau kita nabrak dinding, skornya potong 1. Coba lagi. Nah, kepotong 1-1 kalau nabrak dinding. Sama seperti nabrak ke pohon. Coba kita tes lagi. Ini kalau belok putar ke kanan ini pakai arah ya. Nah, nabrak nyerempet pohon, potong 1. Kalau kita kena bola sepak, nambahnya 2. Kalau kena bola voli tidak kena. Agak susah memang kalau bola voli. Geraknya soalnya lebih cepat daripada yang lainnya. Wah, ternyata nabrak batu, dan jika kita nabrak batu maka gamenya akan selesai atau game over.
Nah, coba kita ulangi sekali lagi ya. Restart. Nah, ini mulai dari depan. Ini kalau kita restart lagi. Oke, tadi tulisan skornya salah. Oke, ini tampilannya sebenarnya seperti ini. Nah, ini ada dinding yang luas. Di dalamnya ada bola-bola yang bergerak, ada batu dan juga pohon. Nah, tugasnya mobil ini adalah mencari skor sebanyak-banyaknya dengan menabrak ke bola, baik itu bola voli, bola yang polos, dan juga bola sepak. Oke, kita coba langsung jalankan. Nah, kalau ini nabraknya ke batu seperti tadi, itu akan mati ya. Nah, kita cari skor dulu. Nah, dapat 2. Oh, nah ini radius pohonnya ini lumayan, jadi kalau deket-deket sama pohon ini jadi cepat minus, ini dapat minus 3 gara-gara deket sama pohon. Jadi kalau kita di bawah daun pohon itu sudah kehitung kita nabrak ke pohon. Game ini gitu aturannya. Nah, kita dapat 1 poin lagi. Kalau kita nabrak putih kita dapatnya 1-1. Oke, kita cari poin yang banyak dulu. Kita cari bola voli. Nah, kita dapat 3 poin. Kalau bola sepak, nah kita dapat 2 poin. Yang penting ini dekat sama objek itu bisa dapat poin. Sebenarnya mudah sih, cuman gara-gara bolanya ini gerak-gerak jadi mainnya agak sulit. Oke, coba kita tabrakkan ke batu ya. Nah, ini di depan ini ada batu. Coba kita tabrakkan. Kalau kita nabrak batu itu artinya gamenya akan selesai atau game over. Nah, ini mobilnya langsung kayak lompat gini dan mendarat lagi dengan tulisan game over, dan skornya akan kembali lagi. Coba ini dapat skor. Kalau coba kita tabrakan ke batu ya, coba kita tabrakan ke batu. Nah ini akan gini dan skornya akan keluar. Jadi skor kita tadi berapa itu akan keluar. Nah, gitu saja cara memainkan game ini. Sebenarnya sangat simpel tapi agak rumit dikit gara-gara bolanya naik turun. Oke, saya tutup presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.